Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai iman kepada Allah dan Qadar. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Sesungguhnya iman kepada Allah dan Qadar termasuk rukun iman yang keenam, menjadi sangat penting karena bisa membantu seorang muslim lebih teguh ketika sedang menghadapi berbagai macam cobaan atau ujian. Seseorang muslim yang memiliki kuatnya iman kepada Allah dan Qadar termasuk rukun iman yang keenam. Mereka akan menerima setiap kejadian yang terjadi dalam hidupnya sebagai takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu pasti sesuai dengan qada dan qadar, bahkan kelemahan dan kecerdasan sekalipun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang beriman kepada Allah hingga ia beriman dengan qadar, baik atau buruknya. Hadis riwayat Tirmizi. Meski beriman kepada Allah dan Qadar termasuk rukun iman yang keenam, bukan berarti seorang muslim hanya bisa berdiam diri dalam menerima takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tetap memiliki kewajiban untuk berusaha dan berdoa agar kehidupannya menjadi lebih baik. Dalam praktiknya, iman kepada Allah dan Qadar dapat diimplementasikan dengan cara memperkuat keyakinan dan kesabaran. Hal ini pun menjadi bagian penting dari ibadah dan merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Muslim bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Lalu ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 38 diungkap ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu ketetapan yang pasti berlaku. Pengertian qada dan qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Ketetapan atau takdir ini yang bisa diubah, yaitu takdir mu'allaq, dan takdir ini ada yang tidak bisa diubah, yaitu takdir mubram. Contoh takdir mu'allaq ialah kekayaan hingga kesehatan. Contoh takdir mubram ialah kematian. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Beriman kepada qada dan qadar sebagai rukun iman yang keenam memiliki beberapa fungsi, di antaranya pertama, kemakmuran hidup. Fungsi iman kepada qada dan qadar adalah mengantarkan manusia kepada kemakmuran hidup. Yang kedua, yaitu kebahagiaan. Yang ketiga, fungsi beriman kepada qada dan qadar yaitu menumbuhkan sifat optimis. Yang keempat, menjadikan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjadi kita berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam,
menjadikan diri kita selalu rendah hati. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Inilah pembahasan mengenai beriman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun terus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi muslim yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pada akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan fid dunya dan kebahagiaan fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.